Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 5. Nah, nantinya pada pembelajaran 5 ini kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan. Untuk lebih lengkapnya tentang daur hidup, Kak Wafik sudah siapkan video, satu video full tentang daur hidup yang mudah difahami. Nah, Kak Wafik akan tuliskan pada kolom komentar ya videonya. Kalian bisa lihat pada kolom komentar. Lalu yang kedua, lagu bertangga nada minor. Kan lagu itu ada dua ya teman-teman, bertangga nada minor dan mayor. Nah, nantinya kita akan mempelajari yang minor atau yang bersifat sedih, kurang bersemangat dan juga menghayati dengan dalam. Contohnya seperti lagu syukur, lagu gugur bunga, itu termasuk lagu dengan nada minor. Pernahkah kamu melihat ketiga hewan tersebut? Di sini ada kucing, ada apa ini ya? Ulat ya sepertinya. Lalu ada burung. Nah, kucing itu melahirkan atau bertelur. Ya, kucing itu melahirkan. Lalu ada ulat itu yang bertelur, ada burung itu juga bertelur. Perhatikan bahwa ketiga hewan merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lainnya. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Daur hidup. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangbiakan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut dengan daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk itu disebut dengan metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu melalui 4 tahap. Salah satunya adalah tahap kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu hanya melalui 3 tahap, tidak melalui tahap kepompong. Contoh dari metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar kupu-kupu. Kupu-kupu berubah jadi ulat, jadi kepompong, larva juga ya. Nah, setelah itu barulah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna itu contohnya kecoa. Kecoa itu hanya melalui 3 tahap.
yaitu telur, nimfa atau anak kecoa, dan berubah menjadi kecoa dewasa. Nah, di sini coba kalian perhatikan, tidak ada perbedaan yang mencolok ya, karena sama ini ya, hampir sama kan? Namun ini melalui metamorfosis teman-teman. Sedangkan yang tidak melalui metamorfosis adalah ikan, kadal. Nah, kadal dan ikan itu tanpa melalui metamorfosis. Coba kalian perhatikan, telur ikan menetas. Nah, ketika telur ikan menetas, anak ikan tersebut akan sama dengan induknya, tidak berubah sama sekali. Yang awalnya matanya 2, ketika dewasa juga matanya 2, ketika masih kecil setelah menetas itu ada sirip. Nah, nanti waktu besar dia juga akan ada sirip. Nah, seperti itu. Tidak ada perbedaan. Seperti juga kucing. Nah, kucing itu tidak melalui metamorfosis. Coba kalian perhatikan ketika kucing itu baru melahirkan. Nah, anaknya dengan induknya itu sama kan? Sama-sama memiliki satu hidung, sama-sama memiliki 2 mata. Tidak ada yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan tidak melalui metamorfosis atau tanpa metamorfosis. Berdasarkan bacaan tadi, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf. Nah, setelah itu tuliskan pikiran utama dan informasi penting dengan menggunakan peta pikiran. Ingatlah, untuk membuat peta pikiran, kamu sebaiknya menentukan pikiran utama pada setiap cabang dari judul bacaan. Dari setiap cabang pikiran utama, tulislah informasi penting. Jika cabang informasi memiliki informasi yang berkaitan dengannya, tambahkan cabang lagi, lalu tuliskan informasi tersebut. Pada saat membuat peta pikiran, kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas pikiran utama atau informasi yang kalian anggap penting. Nah, di sini kalian mendapat tugas untuk membuat apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, kita diberi tugas untuk membuat peta pikiran. Peta pikiran itu seperti bagan, peta konsep. Nah, seperti itu ya. Misalnya saja seperti ini. Nah, ini kalian bisa gambar pada halaman 40 yang atas ya. Di sini Kak Wafik akan sertakan gambarnya. Oke. Daur hidup, menurut bacaan tadi, daur hidup itu ada 2, yaitu melalui metamorfosis dan tidak melalui metamorfosis. Sedangkan tidak melalui metamorfosis itu contohnya kucing. Nah, tidak melalui metamorfosis yang dimaksud adalah anaknya itu tidak berbeda dengan induknya. Nah, seperti itu. Sedangkan melalui metamorfosis dibagi menjadi 2 lagi, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu melalui 4 tahap, yaitu telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Sedangkan tidak melalui metamorfosis sempurna itu adalah contohnya kecoa. Coba kalian perhatikan di sini ya. Metamorfosis sempurna itu melalui 4 tahap. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna melalui 3 tahap. Tidak melalui metamorfosis ini tidak ada tahapnya, teman-teman. Hanya 2 tahap ya, dari induk
menetas atau mungkin melahirkan seorang anak. Nah, seperti itu saja. Nah, seperti ini ya. Ini kan telur nimfa. Nimfa ini kecoa tapi belum sempurna, teman-teman. Kadang belum ada sayapnya. Nah, mungkin saja seperti itu. Lalu ketika dewasa dia akan menjadi kecoa yang sempurna. Sayapnya dapat digunakan dan lain sebagainya. Ini bisa kalian gambar pada halaman 40 ya. Ingat, Kak Wafik juga sudah buatkan video tentang daur hidup atau siklus hidup hewan. Kalian bisa kalian bisa lihat di komentar. Namun ketika Kak Wafik lupa untuk menyertakan videonya, kalian bisa ingatkan Kak Wafik pada kolom komentar. Oh iya, jangan lupa like, komen, subscribe ya. Ayo berkreasi. Hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Kebanyakan serangga mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Hewan lain ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Bersama dengan kelompokmu, kamu akan membuat diagram daur hidup hewan secara lebih detail dalam bentuk poster. Siapkanlah alat dan bahan seperti kertas karton, pensil, spidol, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tata caranya, teman-teman. Tata cara nantinya kalian akan menggambar dan menuliskan informasi tentang daur hidup hewan, macam-macam hewan. Kan di sekeliling kita itu banyak sekali hewan ya. Ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada kucing, ada ayam, dan lain sebagainya. Mari kita identifikasi hewan-hewan yang ada di sekeliling kita itu termasuk mengalami metamorfosis atau tidak, metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, judul ini bisa kalian tulis di buku kalian. Ketika tidak muat, kalian bisa tulis di buku tulis kalian atau mungkin di buku gambar kalian ya, karena di sini akan sedikit banyak ya. Nah, seperti ini. Daur hidup hewan yang pertama itu ada nyamuk. Nah, nyamuk itu mengalami metamorfosis sempurna. Kenapa Kak Wafik bilang mengalami metamorfosis sempurna? Karena nyamuk melalui 4 tahap dan juga nyamuk melalui tahap kepompong. Yang kedua, ini ada kecoa. Nah, kecoa itu termasuk metamorfosis tidak sempurna karena hanya melalui 3 tahap. Ini seperti kecoa ya, kecoa atau jangkrik itu sama. Lalu yang ketiga, kucing. Kucing itu tidak melalui metamorfosis. Nah, di sini juga ada fakta-fakta menarik. Mungkin sedikit kurang jelas ya. Kak Wafik akan perbesar. Nah, seperti ini. Daur hidup yang pertama tadi ada nyamuk. Ciri khas dari nyamuk adalah nyamuk dewasa memiliki mulut yang menyerupai jarum dan mampu menembus kulit mangsanya. Wah, keren sekali ya. Nah, mungkin kalian sering digigit nyamuk ya. Nah, itu karena nyamuk memiliki mulut yang seperti jarum yang bisa menembus kulit kita. Yang kedua ada jangkrik. Nah, ciri khas jangkrik atau fakta yang menarik dari jangkrik adalah jangkrik jantan dewasa
mampu membunyikan suara yang nyaring sekali ketika ingin menari betina. Yang ketiga, kucing. Nah, fakta menarik tentang kucing adalah lidah kucing memiliki benjolan-benjolan kecil yang runcing untuk membersihkan bulunya dari kotoran. Nah, seringkali kan kucing itu menjilati tubuhnya. Nah, mungkin karena ada faktor ini ya. Ini bisa kalian gambar pada halaman 41. Lalu, mengenal daur hidup hewan akan membantumu mengetahui tahap pertumbuhan hewan. Nah, di sini kalian mendapat tugas untuk membuat atau mengumpulkan informasi tentang hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, kalian di sini harus menuliskan paling sedikit 3 paragraf. Kak Wafik ulangi lagi, paling sedikit 3 paragraf. Misalnya saja kalian mengambil daur hidup nyamuk. Kalian tulis paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, seperti ini ya. Ingat, ketika mengawali suatu paragraf, kalian harus menulis menjorong ke kanan seperti ini ya. Nah, untuk awal paragraf saja. Untuk baris kedua, baris ketiga tetap seperti biasanya. Nah, di sini Kak Wafik ceritakan apa sih nyamuk itu, dan nyamuk itu termasuk hewan yang gimana, lalu jenis nyamuk itu ada apa saja, lalu nyamuk itu termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Kak Wafik jelaskan semuanya di sini. Kalian bisa tulis pada halaman 42. Kak, kok banyak banget sih tulisannya? Nah, memang di sini kita mendapat tugas untuk membuat 3 paragraf. Ingat, 3 paragraf. Nah, ini kan sudah 3 paragraf. Selanjutnya, ayo mencoba. Di sini kalian mendapat tugas, namun tugasnya itu lebih ke masalah lagu. Tadi kan sudah Kak Wafik ceritakan bahwa kita akan mempelajari tentang tangga nada minor ya. Masih ingatkah kamu tentang urutan tangga nada berjenjang? Nah, di sini ada tangga nada mayor dan minor. Salah satu lagu yang dimainkan di tangga nada minor adalah lagu Syukur, ciptaan H. Muntahar, dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Nah, Kak Wafik ulangi lagi, lagu mayor itu lagu yang bersifat gembira. Sedangkan lagu minor itu bersifat sedih biasanya ya. Sedih, haru. Nah, seperti itu. Nah, syukur ini termasuk minor ya, sedih. Kak Wafik akan mencoba untuk menyanyikan, namun maaf Kak Wafik di sini suaranya kurang merdu ya. Jadi Kak Wafik akan mencoba sebisanya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu tangga nada minor selanjutnya yaitu lagu Terima Kasihku tempo andante. Mari kita coba lagi.
Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang luhur. Nah, seperti itu ya. Maaf di sini Kak Wafi kurang dapat bernyanyi dengan merdu ya. Mungkin kalian bisa menyanyikan ini dengan merdu. Ayo berlatih. Ada 2 soal di sini. Kita akan membahas satu persatu ya. Di sini ada hewan kucing, kata, dan juga siput. Kita akan membahas yang nomor 1 terlebih dahulu. Ini ada pada halaman 46. Carilah perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Nah, di sini kan mendapat 2 tugas ya, yaitu perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, hewan yang bermetamorfosis mengalami perubahan bentuk, sedangkan yang tanpa atau tidak mengalami metamorfosis itu tidak mengalami perubahan bentuk. Persamaannya, sama-sama mengalami pertumbuhan ukuran, perkembangan, pertambahan usia. Yang kedua, jelaskan dan gambarkan daur hidup salah satu hewan di atas tadi. Tadi kan ada kucing, kata, dan juga siput. Kak Wafik di sini akan menggambarkan dan menjelaskan tentang daur hidup kucing. Kucing termasuk hewan mamalia yang sudah tentu tidak mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Daur hidup kucing dimulai dari anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda hingga dewasa. Kak Wafik ulangi lagi ya, bahwa kucing itu tidak melalui metamorfosis. Tidak melalui metamorfosis. Ayo renungkan, tantangan apa sajakah yang kamu hadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Misalnya tantangan menggambar. Kenapa saya sebutkan menggambar itu termasuk tantangan? Karena ada beberapa hewan yang saya jarang temui. Namun saya berusaha meniru gambar yang ada di internet. Mungkin kalian jarang menemui siput, atau mungkin kalian jarang menemui kata dan lain sebagainya, atau mungkin jangkrik, atau mungkin kecoa. Nah, seperti itu. Sikap dan keterampilan apa sajakah yang menurutmu perlu ditingkatkan dalam dirimu? Nah, sikap peduli dengan alam, keterampilan menggambar, dan juga bernyanyi. Mungkin saja seperti itu ya. Oh ya teman-teman, untuk kerjasama dengan orang tua pada halaman 47 itu dikerjakan nggak teman-teman? Nah, ketika dikerjakan, kalian bisa tulis di komentar ya. Nantinya Kak Wafik usahakan untuk membahasnya. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.